Selamat datang di video pembelajaran sejarah berbasis animasi dengan Hadi Asidiki dan Kevin Herschel Amedeo. Di sini kami akan menampilkan video animasi pembelajaran kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara tidak terlepas dari latar belakang situasi Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 yang dikenal dengan zaman penjelajahan samudra. Beberapa faktor pendorongnya adalah jatuhnya Konstantinopel 1453. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa melalui Laut Tengah terputus. Ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur baru ke timur untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kemajuan teknologi navigasi, penemuan kompas, peta yang lebih akurat, dan perkembangan teknologi pembuatan kapal memungkinkan bangsa Eropa berlayar lebih jauh. Bangsa Portugis dan Spanyol adalah pelopor dalam eksplorasi ini. Motif ekonomi dan keagamaan. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol, juga bertekad menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah yang mereka anggap belum terjamah misionaris. Bangsa Eropa pertama di Nusantara Portugis, 1509 sampai 1595. Tahun 1509, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Armada pertama yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira tiba di Malaka. Tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menaklukkan Malaka yang merupakan pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Dengan menaklukkan Malaka, Portugis mendapatkan kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat penting. Ekspedisi ke Maluku. Setelah menguasai Malaka, Portugis melanjutkan ekspedisi mereka ke timur Nusantara, khususnya Maluku, pusat produksi rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Portugis menjalin persekutuan dengan raja-raja di Ternate dan Tidore. Spanyol, 1520 sampai 1663. Ekspedisi Magellan, Spanyol tiba di Filipina melalui ekspedisi Ferdinand Magellan pada tahun 1521 yang berusaha menemukan jalur barat menuju kepulauan rempah-rempah. Setelah Magellan tewas di Filipina, Spanyol melanjutkan eksplorasi mereka ke Maluku. Konflik Spanyol-Portugis, persaingan antara Spanyol dan Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku menyebabkan konflik. Kedua bangsa akhirnya menandatangani Perjanjian Zaragoza 1529 yang membatasi wilayah kekuasaan Spanyol di Filipina, sementara Maluku berada di bawah kendali Portugis. Awal kedatangan Belanda 1596. Tahun 1596, armada Belanda pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa. Kedatangan ini menandai dimulainya keterlibatan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Motif Belanda. Seperti Portugis dan Spanyol, Belanda juga termotivasi oleh keinginan menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Namun, Belanda lebih berfokus pada aspek ekonomi dibanding penyebaran agama. Pembentukan VOC 3002. Tahun 3002, untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang berfungsi sebagai perusahaan dagang yang didukung oleh negara dengan hak monopoli atas perdagangan di Asia. Pusat kekuasaan VOC mendirikan markas besarnya di Batavia, Jakarta, pada tahun 1619 setelah berhasil menaklukkan kota tersebut dari Sultan Banten.
Dari sini, VOC mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah di seluruh Nusantara. Monopoli dan kekerasan. VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lokal yang tidak patuh. Salah satu contohnya adalah pembantaian penduduk Banda pada tahun 1621 karena menolak tunduk pada monopoli VOC. Inggris, di Nusantara kehadiran Inggris. Meskipun dominasi Belanda cukup kuat, Inggris juga berusaha merebut kekuasaan di Nusantara melalui British East India Company. Mereka mendirikan pos-pos dagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Perang Napoleon. Pada awal abad ke-19, ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis selama Perang Napoleon, Inggris berhasil merebut beberapa wilayah Belanda di Nusantara, termasuk Jawa pada tahun 1811. Namun, Inggris hanya berkuasa sebentar, karena pada tahun 1816, berdasarkan perjanjian London, wilayah-wilayah tersebut dikembalikan kepada Belanda. Dampak kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, dampak ekonomi perubahan jalur perdagangan. Sebelum kedatangan Eropa, perdagangan Nusantara didominasi oleh pedagang-pedagang Arab, India, dan Tiongkok. Namun, kedatangan bangsa Eropa mengubah pusat perdagangan ini, di mana monopoli atas rempah-rempah dipegang oleh VOC dan Portugis. Eksploitasi sumber daya alam. Bangsa Eropa, terutama VOC, mengeksploitasi sumber daya alam Nusantara dengan sangat intensif, terutama rempah-rempah. Hal ini sering dilakukan dengan cara kekerasan dan tekanan ekonomi terhadap penduduk lokal. Dampak politik adu domba, divide et impera. VOC menggunakan taktik divide et impera, yaitu memecah belah kekuatan kerajaan-kerajaan lokal untuk memudahkan penguasaan mereka atas wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, dampak sosial dan budaya perubahan struktur sosial. Kedatangan bangsa Eropa menyebabkan munculnya kelas sosial baru yang didominasi oleh orang-orang Eropa atau yang bekerja sama dengan mereka. Kaum elit lokal yang berkolaborasi dengan VOC seringkali mendapat kekuasaan dan kekayaan lebih. Agama. Kedatangan Portugis membawa pengaruh agama Katolik di beberapa wilayah, terutama di Maluku dan Flores. Meskipun penyebaran agama Kristen tidak terlalu masif di Jawa dan Sumatera, wilayah-wilayah timur Nusantara lebih banyak dipengaruhi oleh misi Katolik. Sekian video pembelajaran sejarah berbasis animasi dari kami. Semoga video YG kami tampilkan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih.